Oke, semua, kali ini gue mau bikin video tentang panana. Jadi gue mau ngebahas panana itu apa, perawatannya gimana, dan syukur-syukur gue bisa sedikit ngebedain jantan dan betinanya. Oke, langsung aja kita pindah tempat ke dalam. Oke, kali ini gue ngasih lihat ke lu apa itu panana. Panana ini sejenis kadal ya, dia masuknya ke kadal, dia masuknya ke skinks. Sesuai namanya blue tongue skinks. Dulu gue pernah bahas juga di video sebelumnya, tapi karena kurang jelas jadi gue bikin video lagi. Nah, ini panana gue, ini sepasang ya. Tapi nggak tahu nih udah jodoh apa belum. Tapi gue berharap sih ini sejodoh ya, udah jodoh. Ini betinanya nih, betinanya tuh lebih terang warnanya daripada jantannya. Dia jalannya emang agak susah sih ya. Nah, ini panana gue yang pejantan dan itu yang betina tuh. Jadi kalau di sini tuh gue kadang suka gue lepasin gitu ya kalau udah malam. Ini kebetulan gue rekamannya malam dan uploadnya hari ini juga sih. Ini panana gue yang jantan, ini halmahera ya. Kelihatan dari motifnya yang garis-garis begini dan warnanya yang coklat terang. Jadi ada beberapa jenis panana dan beberapa lokaliti panana. Ada dari Aru, halmahera, terus Maroke, ya banyak lah pokoknya. Kebetulan yang gue punya di sini ada halmahera, Maroke di depan lagi hamil, terus itu Ambon. Nah, oke, kita langsung aja ngebedain lokalitinya dulu ya. Ini halmahera, gue ambil yang Ambonnya. Nah, ini Ambon ya, bedanya kelihatan banget kan, mana halmahera mana Ambon. Ini yang Ambon tuh cenderung lebih rame motifnya ya, motifnya rame. Kalau ini kebetulan gue yang punyanya yang high yellow ya, jadi dia warna kuningnya tuh terang banget. Nah, ini panana gue yang Ambon ya, ini Ambon. Nah, ini panana gue yang halmahera, lihat ya, motifnya tuh lebih rapi dan gak rame kayak si Ambon itu. Nah, terus di sini juga dia lebih gede sih ya, padahal seumuran sih, ini sama itu seumuran, tapi lebih gedean dia mungkin karena beda lokality juga pengaruh atau apa, gue nggak paham juga sih. Pokoknya ini panana atau yang biasa orang sebut juga blue tongue sking, kadal lidah biru. Ada juga yang ngomong kadal jadi-jadian, soalnya dia mirip ular tapi dia punya kaki. Nah, ini blue tongue sking ya. Kalau makan sih gue biasa ngasih mereka makan lebih ke buah sama daging. Sebenarnya dia nih enak banget, hewan paling enak buat dipelihara. Yang pertama dari karakternya yang ya karakternya kayak gini, ada yang galak, cuman yang biasa orang jual tuh yang karakternya kayak gini, kayak kucing, dan lu nggak megang dia seminggu pun nggak masalah, nggak jadi galak, enggak. Kayak gue di sini punya beberapa banyak kipan, nanti gue kasih lihat videonya di video selanjutnya. Nah, ini dia makannya cukup gampang sih kalau gue bilang. Kadang gue kasihin telur rebus, telur puyuh, telur ayam, atau gue kasihin pisang, pepaya. Sebenarnya harus diselang-seling sih ya. Kadang gue kasihin filet, tapi filet gue kasihin kalsium sih, gue tahu MBD, metabolic bone descent, kayaknya sih itu kepanjangannya, tapi gue kurang paham juga. Pokoknya itu kelainan tulang gitu ya. Nah, ini karakternya begini doang, bahkan gue masukin ke sini pun dia nggak gigit. Kayak dia ini hewan paling jinak lah ibaratnya, dibanding kayak gue punya Safmon, gue punya soalayar, biawak-biawakan gitu. Kalau soalayar bukan biawak sih, soalayar masuknya ke kadal juga, cuman kadal besar ya. Kalau sking itu terkenal ke kadal kecil.
Nah, kayak blue tongue skink ini kadal berjenis king terbesar ya. Dia tumbuhnya bisa sampai 60 cm, 50 cm, 70 cm. Yang terbesar sih sampai saat ini 70 cm ya. Tapi gue nggak tahu juga kalau ada yang lebih gede lagi. Ya mungkin dia hebat. Kalau yang gue punya ini sekitar 60 cm lah. Ya, soalnya ubin mungkin belum 60 cm, soalnya seubin ini 30 cm mungkin ya 50 sentian lah, 60 sentian kurang sih, kurang dikit. Ini karakternya begini doang, dia cuman jalan-jalan begitu. Oke, gue bakalan ngambil yang Halmahera dulu sebentar. Oke, gue salah, bukan Halmahera, Maroke. Nih dia. Gue nggak tahu sih ini bener Maroke atau enggak. Pokoknya ini label sellernya sih Maroke, cuman gue lebih lihat dia kayak mungkin bukan, tapi mungkin iya, gue nggak paham sih. Pokoknya ini keren banget. Kebetulan dia lagi bunting ya, lu lihat sendiri lebarnya tuh beda. Kalau dia kan emang jumbo ya, emang gede. Kalau dia nih emang lagi bunting, lu lihat sendiri kan kepalanya yang kecil. Nah ini ekornya juga masih kurus, soalnya gue dapat wildcat sih, jadi tangkapan liar gitu. Nah itu dia si Panana gue. Lihat, nah tuh dia tanda-tanda perempuan juga bisa kelihatan dari ekornya tuh. Dia kayak goyang-goyangin ekor kalau ketemu sama betina lain atau pejantan. Kalau ketemunya sama pejantan itu pertanda bagus kalau dia bakal kawin, tapi kalau ketemunya sama betina itu tandanya dia nggak nyaman ya. Woi, kamu ngapain? Jangan makanin semut kamu. Gue nggak tahu dia makan yang semut apa enggak, tapi overall kayaknya enggak sih. Nah kalau yang itu emang dia kayaknya ada kelainan juga, kayak gue takutnya sih dia MBD ya, soalnya kakinya nih yang di sini nih kayak, nah tuh jalannya kayak gitu, kayak nggak normal gitu loh. Kayaknya sih dia MBD, tapi di sini buat treatment biar dia sembuh. Paling nggak lama sih sembuh. Di sini pasti sembuh dia. Treatmentnya gimana biar kakinya sembuh? Gua kasih tips treatment buat nyembuhin dia. Kalau ada misalkan kayak lu ngekip Panana terus sakit kakinya kayak gini, kayak dia nih kakinya kayak gitu, tipsnya gampang. Lu cukup jemur dia sambil lu berenangin. Jadi biar yang pertama banget dia dapat kalsiumnya, biar kakinya ini mencukupi lah kalsiumnya. Lu bisa juga kasih makanan dia pakai kalsium, itu mempercepat dia juga. Terus fungsinya berenang tuh apa? Biar ketika kakinya udah normal, dia jalannya juga bisa normal. Jadi ini penting banget sih kalau menurut gue ya. Nah sedangkan kalau yang lain tuh kayak jalannya normal apa gini nih. Nah gue bakal ngasih tahu juga cara sexing yang menurut gue sih kurang akurat sih ya, tapi ini biasa dilakuin orang sih, sexing begini. Jadi sexing dari kepala. Tapi gue nggak paham juga sih bener atau enggaknya, tapi kayaknya sih bener. Kayak gini, gue ngeliat kepalanya nih perbandingan ya. Ini pejantan tuh kepalanya cenderung lebih gede dan dia lebih lebar ke samping sih. Nah sedangkan ini betinanya. Kalau betinanya dia lebih runcing dibanding si pejantan. Bisa ngeliat sendiri. Ini pejantan, ini betina. Nah, terus juga di bagian ekor. Bagian ekor pasti dia ini lebih gede. Lihat sejengkalan lebih. Sedangkan ini lu bisa ngeliat sendiri badannya itu sama gedenya ya. Cuman ini dia sejengkal pas gitu. Dibanding ini sejengkal lebih, kalau ini sejengkal pas. Padahal ini juga dia ekornya bekas putus kayaknya sih, soalnya rada tumpul. Terus juga ini gagal shading. Nah kalau di tempat gue tuh banyak kan yang minusan ya. Kenapa gue lebih milih minusan? Karena mereka cenderung kurang terawat di pemiliknya, dan juga cenderung murah juga sih, itu tips gue juga. Kalau nyari hewan tuh yang minusan biar lebih murah. Lu jangan nyari hewan yang bagus, yang cakep, tapi harganya minusan.
kayak orang tolol gitu, kesel gue kadang-kadang. Nah kalau ini dia nggak minus sih, malah plus kalau kata gue. Maksudnya dia hamil, kelihatan banget hamilnya. Dan sebenarnya kalau hamil ini nggak boleh dipegang-pegang kayak gini. Dari awal gue ngekip dia di video-video sebelumnya, dia emang lagi hamil, makanya dia nggak mau ngawin. Sorry ya kalau tadi rada kepotong videonya. Nah lu lihat sendiri kan perbedaannya. Kalau yang Merauke dia cenderung kayak gini, dotnya apa, patternnya tuh kayak gini, garis-garisnya tuh. Cuman ini menurut gue sih yang kurang bagus sih ya, yang grade C lah ibaratnya. Si Panana gue yang ini Merauke-nya grade C lah ibaratnya. Makanya gue juga labil juga bener Panana yang grade-nya kurang bagus, atau dia bukan lokality Panana, bukan lokality hal apa Merauke gitu. Nah sedangkan kalau yang ini Halmahera yang menurut gue grade-nya grade A, soalnya dia rapi, dotnya apa, patternnya tuh rapi, patternnya nggak ada yang ngacak gitu, nggak ada yang keluar garis, rapi, simetris juga, kayak dia pas gitu loh ngambilnya loh. Jadi menurut gue ini bagus. Kalau yang ini juga bagus juga sih, walaupun kakinya cacat ya, lo lihat sendiri no, jalannya kesian ya. Tapi ini bagus juga, maksud gue kayak dia high yellow banget. Lo lihat sendiri coklatnya tuh coklat terang, jadi gue nyebutnya high yellow sih, walaupun sebenarnya bukan kuning warnanya, coklat, cuman dia terang, bagus juga. Motifnya juga bagus, walaupun rame dan keluar ya, cuman bagus sih. Nah ini dia suka banget megangin kaki gue. Ini juga gue nggak tahu dia nggak shading sih, entah karena dia hamil mempengaruhi shadingnya atau gimana, gue nggak paham juga. Kayak ini udah shading di tempat gue sekali, dan ini juga udah shading di tempat gue, padahal duluan si ibu hamil ini. Jadi karena gue ngambil dia ini tangkapan liar, jadi gue nggak tahu dia hamil sama siapa. Bapaknya melarikan diri mungkin. Nah ini dia. Nah, kalau yang ini tuh dia lebih aktif gitu, lebih jumpy, padahal kakinya tuh, lu lihat sendiri kakinya loh, dia lebih aktif gitu loh dibanding sama panana gue yang lain. Lihat. Jadi gue belum ngasih nama juga ya, mungkin kalian punya saran nama, bisa kasih gue saran nama-nama buat mereka, soalnya ini indukan gue sih, yang gak mungkin gue jual juga. Kayak ini juga indukan gue, gak mungkin gue jual ya. Dan ini keren banget, keren abis sih. Ini Ambon punya, dan dia betina, kelihatan kan kepalanya lebih kecil daripada pejantan, tapi dia tetap gendut. Lu lihat sendiri temboloknya gendut banget. Oke, mungkin sekian dulu gue ngebahas panana gue ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Pokoknya terima kasih banget yang udah nonton video gue. Thank you.